Pengertian piutang. Piutang dihasilkan melalui berbagai macam transaksi. Dua hal yang paling umum yaitu penjualan barang, dagang atau jasa dengan kredit, dan meminjamkan uang. Pada tingkat pribadi kita mengenal kredit, karena kredit adalah siap tersedia di mana kita tidak harus membayar secara tunai. Selanjutnya yaitu sifat dan contoh piutang. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang, dagang, atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai hutang lancar. Nah, contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain yang pertama, piutang usaha. Piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa biasanya akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Kedua, wesel tagih. Dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Yang ketiga, piutang pegawai. Muncul apabila perusahaan memberikan pinjaman kepada karyawannya. Selanjutnya, yang keempat, itu piutang bunga. Muncul karena adanya pendapatan bunga yang belum diterima, namun sudah dapat diakui saat pencatatan penggunaan basis aktual. Yang kelima, uang muka. Pembayaran awal yang bertujuan sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli. Yang keenam, uang jaminan. Uang yang dipakai sebagai jaminan atas transaksi yang telah disepakati sampai batas waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, piutang lain-lain. Piutang yang tidak termasuk dalam piutang dagang atau usaha dan piutang wesel. Yang terakhir, allowance for bad debts. Suatu perkiraan penilaian atas piutang yang timbul karena adanya ikatan yang dilakukan pelunasannya oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianisa Yusafira, NIM E20193174. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai tujuan pemeriksaan piutang. Nah, tujuan pertama itu untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan dan penerimaan kas. Jika auditor itu dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif test itu bisa dipersempit. Tujuan yang kedua untuk memeriksa validity atau keabsahan dan authenticity atau keautentikan daripada piutang. Validity yang dimaksud di sini, apakah piutang itu sah, masih berlaku, dalam arti diakui oleh yang mempunyai utang. Authenticity maksudnya, apakah piutang itu didukung oleh bukti-bukti yang autentik seperti sales order dan delivery order yang sudah ditandatangani oleh pelanggan. Kemudian, yang ketiga untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih. Jumlah piutang yang tak bisa ditagih itu harus dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang cukup dan piutang yang pasti tidak bisa ditagih harus dihapuskan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih.
Jika perusahaan itu memiliki wesel tagih yang didiskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh tempo, maka perusahaan itu harus mengungkapkan adanya kontingen liability yang berasal dari pendiskontoan wesel tersebut. Kemudian, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Untuk selanjutnya yaitu prosedur audit piutang. Nah, yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Prosedur selanjutnya yaitu buat top schedule dan supporting schedule piutang pertanggal neraca. Kemudian minta aging schedule dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain itu menunjukkan nama pelanggan, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa itu subsequent collection-nya. Selain itu, perlu juga dimintai rincian piutang pegawai, wesel tagih, uang muka, dan lain-lain pertanggal neraca. Selanjutnya, periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Selanjutnya, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger dan sales invoice. Kemudian kirimkan informasi piutang. Tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang dikirimi surat konfirmasi. Tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Jawaban konfirmasi yang berbeda itu harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Buat ikhtisar dari hasil konfirmasi. Periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection itu hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Selanjutnya, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontingen liability. Kemudian periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien itu sudah cukup. Dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya, tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain. Lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca itu sudah dikirim per tanggal neraca. Kalau belum dikirim, cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Selanjutnya, periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian periksa apakah penyajian piutang di neraca itu dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Kemudian tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.